Artinya maksudnya sebisa mungkin lengkap. PPT juga nggak usah lengkap banget, nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika di hari Minggu ada yang dipresentasikan dengan menggunakan video. Biasalah kayak video kita rekaman aja gitu ya, direkam biasa video gitu kan, coret-coretnya di Paint atau di mana bebas. Nah, kemudian kayak atau penjelasan langsung ngomong aja, tinggal dijelaskan, terus nggak usah dicoret-coret juga nggak apa-apa kan, nanti ada jawabannya ya, bikin videonya, nanti dikumpulkan ke GCR. Pertanyaannya, setiap kelompok itu bikin ya videonya ya, jadi artinya pembagiannya kalian gini aja, misalnya Padil misalnya kan tentang geometri datar nih, misalkan ada persegi panjang, ada persegi. Nah, misalkan Padil misalnya bagian persegi panjang nih. Nah, Padil bikin soal terkait dengan persegi panjang atau materi, oh luas persegi panjang tuh ini kali ini gitu ya. Jadi jelasin aja Dil kayak biasa kita penjelasan. Jadi luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kemudian apa-apa gitu-gitu. Nah, ini ada contohnya nih teman-teman. Nah, contohnya ini, jawabannya ini gitu. Tinggal itu aja nggak masalah ya. Terus nanti kelompoknya Fadil, satu kelompok siapa lagi? Misalnya Yuni. Oh, Yuni tentang misalkan segitiga. Nah, teman-teman ini segitiga. Udah kayak gitu-gitu. Ini contoh soalnya, ini jawabannya gitu-gitu. Udah, habis itu kayak gitu juga semuanya nanti taruh ke GCR gitu ya. Nanti akan saya kumpulkan di GCR nanti biar teman-teman bisa menonton video teman-teman yang lain gitu ya. Barangkali nanti ketika kita praktikum, teman praktikum, ada materi yang kalian gunakan nanti bisa kalian tonton gitu ya buat pembelajaran kalian ya. Seperti itu. Oke ya, nanti untuk yang selanjutnya bisa juga nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas yang geometrinya. Yang penting kalian bikinkan aja dulu ya. Cuman ini aja kok soal udah gitu. Gampang. Paham ya maksud saya ya? Fadil paham? Paham, Bu. Oke, siap. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan dihubungi saja ya, japri aja, nggak masalah. Baik, Bu. Oke. Oke, Sania, silakan Sania. Ibu dari Fadil, sharingnya boleh, Bu? Oh ya, silakan Sania, boleh. Tapi maaf Bu kalau salah. Gak apa-apa. Tenang, nanti nggak ada yang marahin Sania kok. Oke. Oke, Sania boleh minta bantu jelaskan, San? Iya, Bu. Oke, silakan San. Jelaskan dulu ya. Jadi yang lontengnya dijadikan dulu DU per DT. Jadi DU sama dengan 1 per T DT. Kemudian yang T kuadratnya diintegralkan menjadi 1 per 3 T pangkat 3. Kemudian dimasukkan ke integral U dV sama dengan U dikali V minus integral V dikali DU dengan batas atas E dan batas bawah 1. Dimasukkan U-nya sama dengan ln T, V-nya 1 per 3 T pangkat 3 minus integral V-nya dimasukkan jadi 1 per 3 T pangkat 3, kemudian dikalikan DU, yaitu 1 per T DT. Terus tinggal dikali-kalikan. Jadi ln T dikali 1 per 3 T pangkat 3 menjadi T pangkat 3 ln T per 3 minus integral 1 per 3 T pangkat 2. Kemudian yang 1 per 3 T pangkat 2-nya diintegralkan menjadi 1 per 9 T pangkat 3. Jadi hasilnya T pangkat 3 ln T per 3 minus 1 per 9 T pangkat 3, kemudian disubstitusikan batas atas dan batas bawahnya, jadi 3E, hasilnya 3E pangkat 3 ln E minus E pangkat 3 plus 1 per 9. Sekian. Oke. Pertanyaannya ln E itu berapa? Ln E.
logaritma natural E itu sama dengan 1 ya Sania ya. Jadi nanti tinggal disederhanakan 3E pangkat 3 dikurangi E pangkat 3 tambah 1 per 9 berarti 2E pangkat 3 ditambah 1 per 9 gitu ya Sania ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Benar sekali ya jawabannya ya. Oke, sama-sama. Jadi tadi Sonia lagi. Sania saya ngajar di tempat lain juga. Masa ngomongnya Sony. Ada namanya Sonia, jadi Sania kebalik-balik. Sania berarti U-nya tadi adalah apa, Sa? Lonte. Lonte ya, karena dia logaritma di atasnya ya, dibandingkan T kuadrat tadi ya. Ingat lipat ya. Oke, logaritma, inverse, polinom, E-nya eksponen, T-nya adalah trigonometri. Oke, terima kasih Sania. Iya, Ibu. Terima kasih juga. Oke, saya izin share screen lagi ya. Nah, sekarang yang integral udah selesai nih, barangkali ada yang sudah dapat integral ln X dx. Yuk, integral ln X dx. Kerjakan dulu yang tanpa batasnya dulu, nggak masalah. Tadi intinya kalau ada menggunakan kayak transenden, ada logaritma, eksponen, trigonometri inverse, baik dia cuma sendirian gitu ya, tunggal atau misalnya tunggal atau komposisi, jadi dia cos bergantung daripada ln X gitu ya. Atau mungkin perkalian antara dua fungsi kayak gini ya. Sama-sama fungsi transenden juga ya. Ini transenden juga, ini satu lagi polinom. Saya bisa menggunakan integral parsial. Berarti integral logaritma natural X itu, dx ini bisa juga dengan integral parsial. Gimana caranya? Kalian bisa lihat di sini ada angka 1. Kan logaritma natural X dikali 1 kan logaritma natural X kan? Nah, 1 itu masuk ke dalam polinom berderajat 0 kan? Kan X pangkat 0, ya kan? Satunya lagi, ln X itu masuk ke logaritma. Berarti yang jadi U apa? Ln X-nya atau 1? Makin ke atas dia jadi U, jadi ln X atau 1. Ayo, yang satunya ln X, yang satunya adalah logaritma, yang satunya adalah angka 1, satu itu adalah polinom. Satu itu masuk ke dalam polinom berderajat 0 gitu ya bahasanya ya. Berarti yang jadi U logaritma atau polinom? Logaritma. Nah, berarti adalah ln X. DU per dx-nya apa? Turunan dari logaritma natural X, 1 per X. 1 per X. Berarti dv-nya itu adalah dx. Berarti dx-nya sama dengan dv. Berarti v-nya sama dengan integral kan? V sama dengan integral 1 dx apa? Ayo. X. Sama dengan X. Jadi kita punya UV integral U dv sama dengan UV min integral V du. U-nya adalah ln X. V-nya itu adalah X min integral V-nya adalah X. Du-nya adalah 1 per X dx. Jadi kita punya X dikali ln X gitu kan ya. Ini mati bersama, sisanya integral dari minus 1 dx. Jadi kita punya X dikali ln X minus X gitu. Nah, tinggal bataskan saja dari apa tadi teh? Dari 1 sampai E. Berarti kita punya E dikali ln E min E ya, dikurangi 1 dikali ln 1 min 1. Ln E itu adalah 1, ln 1 itu adalah 0. Jadi kita punya E dikali 1 dikurangin E itu adalah 0. Minus 0 kurangin 1. Jadi hasilnya 1 ya, min 1 ya. Jadi hasilnya adalah 1. Gampang ya?
Oke, nanti kalian coba sendiri yang ini ya. Nanti ada turunannya. Berarti kayak gini. Ada si inverse sama polinom. Sama polinom berarti satu ya. Inverse sama polinom. Kalau inverse sama polinom, ya udah berarti yang tadi ya. Nanti dev-nya tadi, kalau dev-nya itu adalah satu ya. Dev-nya satu. Dev-nya satu. Maksudnya nah, ini maksudnya U-nya adalah ln X, berarti yang sisanya tadi adalah dx ya. Yang mana sih tadi? Yang ininya dx-nya, berarti devian. 1 kali dx kan sama aja dengan dx gitu ya. Menjadi devi. Oke, sekarang kalau yang ini satunya inverse, satunya polinom. Istilahnya gitu sama pangkat 0. Jadi inverse-nya aja sama polinom, berarti yang jadi U-nya itu adalah sin inverse dari X. Nah, nanti turunannya apa? Lihat teman-teman. Kalau kita punya integral ini, integral dari ini, ya atau bisa satunya lagi kali ya. Nah, ini. Integral dari ini adalah ini. Berarti turunan dari ini adalah ini. Oke, berarti turunan dari si sin inverse dari X itu apa turunannya? Nih, turunan dari sin inverse X berarti kan A-nya sama dengan 1 kan? Nih. Berarti A-nya sama dengan 1. Berarti turunan dari X per 1 itu adalah ini. 1 per akar dari 1 kuadrat dikurangi X kuadrat. Jadi kita punya 1 per akar dari 1 min X kuadrat. Itu ya. Nah, ini jadi tadi U-nya tadi adalah sin inverse X, berarti DU-nya per DX-nya adalah ini. Nah, dv-nya itu adalah dx. Jadi kita punya integral sin inverse X dx itu sama dengan integral U dv sama dengan UV min integral V du. Pakai integral parsial ya. U-nya adalah sin inverse X. V-nya itu adalah X. Min integral V-nya adalah X. Du-nya itu adalah sin inverse X. Mana sih du-nya? Sorry, du-nya bukan ini. Du-nya adalah, mana sih tadi teh? Du, mana? Kok saya pusing ya? Du-nya mana? Ini ya. 1 per akar dari 1 min X kuadrat dx. Ya, berarti kan nih artinya berantakan sih, jadi pusing. Jangankan kalian, saya juga pusing nulis. Kita ulangin ya. Terlalu banyak kemana. Sebentar. Ini tadi kan kita mau integral sin inverse X dx kan ya, teman-teman ya. Nah, tadi kan teh di sini kan ini jadi polinomnya tuh, si U-nya kan, karena dia logaritma lebih dulu dibandingkan si polinom. Ya kan? Berarti sin inverse X. Nah, berarti turunannya apa? Turunannya, ini kan berarti sebenarnya per 1 nih. Berarti 1 per akar ini. Integral dari ini adalah ini. Berarti turunan ini adalah ini. 1 minus X kuadrat. Berarti kita punya DU sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat dx. Nah, dv-nya apa? Dv-nya, kan tadi kita punya tuh integral U dv. Berarti kalau U-nya adalah ini, berarti dv-nya sisanya. Itu adalah dx. Berarti V-nya sama dengan X. Berarti integral U dv sama dengan UV min integral V du. U-nya adalah sin inverse X. V-nya itu adalah X min integral V-nya adalah X. Du-nya adalah 1 per akar 1 min X kuadrat dx. Oke, jadi kita punya X sin inverse X min integral X per akar 1 min X kuadrat. Nah, caranya gimana ini? Bisa kalian menggunakan substitusi di sini. 1 min X kuadrat. Du-nya adalah 2X minus
per dx. Jadi kita punya, karena di sini cuma ada x dx, berarti min 2-nya kita pindahkan ke kiri, ke du. Jadi kita punya min setengah du, sisanya adalah x dx. Nah, jadi x dx itu akan berubah menjadi, kita kerjakan yang ini dulu ya teman-teman ya. Integral x dx itu akan berubah menjadi setengah du 1 per akar dari u. Berarti kita punya min setengah integral dari u pangkat min setengah du sama dengan min setengah 1 per min setengah tambah 1 u pangkat min setengah tambah 1 sama dengan berapa nih? Min setengah. Sorry. 1 per setengah u pangkat setengah. Istilahnya ini kan sama ini mati bersama gitu ya. Sisanya adalah min u pangkat setengah. Berarti min 1 min x kuadrat pangkat setengah. Oke, jadi jawabannya adalah x dikali sin inverse x dikurangi si ini. Minus 1 min x kuadrat dipangkatkan setengah. Nah, jangan lupa tambah dengan C nanti ya. Tambah C. Jadi kita punya x dikali sin inverse x min plus, jadi 1 min x kuadrat pangkat setengah plus C. Oke ya. Sorry. Ini jawabannya. Belum ya. Mana tadi teh? Ini ya. Terusan. Nah, ini ya jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti kalau kalian masih bingung bisa dilihat di rekamannya ya. Ini kalian bisa ya cari x kuadrat sama cos-nya. Coba, kalau kayak gini yang jadi u siapa? X kuadrat atau cos? X kuadrat. X kuadrat, karena polinom lebih dulu dibandingkan trigonometri. Berarti u-nya x kuadrat. Berarti kita punya du-nya sama dengan langsung aja 2x dx. Oke ya. Kemudian dv-nya berarti sisanya cos x dx. Berarti v-nya integral dari cos Min sin. Yakin? Sin. Yakin? Atau sin aja Ibu. Kalau nggak sin, min sin Bu. Ya iya tuh. Nih ya teman-teman ya. Nih lihat di ini ya. Integral dari cos itu adalah sin. Integral dari sin itu adalah min cos. Oke ya, dihafalin ya. Oke. Integral dari cos itu sin. Berarti ini adalah sin x. Nah, sekarang kita punya x kuadrat cos x dx. Ini adalah u, ini adalah dv. Dia akan menjadi kalau dengan menggunakan parsial u v min integral v du. U-nya adalah x kuadrat, v-nya adalah sin x, min integral v-nya adalah sin x, du-nya adalah 2x dx. Nah, jadi kita punya x kuadrat dikali sin x, min 2-nya dikeluarkan, integral x dikali sin x dx. Udah selesai belum? Apakah ini udah selesai? Belum Bu, integralkan lagi. Oke, masih diintegralkan lagi ya. Jadi kalau kalian punya seperti ini, x pangkat 2, otomatis kalian melakukan integral parsial 2 kali. Kalau nanti x pangkat 3, kalian melakukan integral parsial 3 kali. Ya, barangkali di UAS integral dari x pangkat 4 ya, atau x pangkat 5 gitu ya. Berarti kalau pangkat 5, berarti kalian harus parsialkan sampai 5 kali. Kayak gitu ya. Oke.
Barangkali sayanya nakal gitu ya, saya iseng X pangkat 5 gitu kan. Gampang kan, tinggal parsial kan, di sini U-nya apa, parsialin lagi gitu ya. Oke, insya Allah tinggal lah, saya mungkin mentok sampai 2 lah atau 3. Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah sin X min 2. Ini U-nya apa teman-teman? Saya kepencet. X atau sin X? Pangkat X. U-nya? Enggak ya, ini lanjutin dulu, punten. Kalau kita Oh iya, parsial ini, maaf Bu. nggak apa-apa, udah mau lanjut nomor 2 aja ya. Ini belum selesai. X kuadrat Bu. X kuadrat atau sin X? X atau sin X? Ini kan X, parsial Bu. lagi nih. X ya. Oke. Berarti DU-nya sama dengan DX. Berarti dV-nya sama dengan sin X DX. Berarti V-nya untuk mencari V berarti kan tinggal integralkan saja. Berarti V sama dengan integral dV itu adalah V. Integral dari sin X dx apa? Berarti V-nya apa? Minus cos X. Min cos X. Min cos X. Nah, kita punya di sini teh U, ini dV. Di sini akan menjadi UV min integral V du. U-nya adalah X, V-nya adalah min cos X, min integral V-nya adalah min cos X, berarti di sini saya langsung min kali min plus ya, langsung ya. Cos X, V du, du-nya berapa? Du-nya apa? Du-nya adalah dx. Nah, sekarang hasilnya apa? X kuadrat sin X min plus ini min plus berarti min 2. Integral dari cos itu apa? Ayo. Harus cepat ini atuh. Min. Min. Sin. Kok min lagi? Sin. Ini ada lagi kelihatan. Min X. Oke. Ya, Bu. Aduh, maaf nggak fokus Bu. Oh, nggak fokus. Lagi di jalan ya? Hati-hati ya, lagi di jalan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti tinggal. Ini kan karena kan masih ini ya, belum dihafalin ya. Oke. Terus habis ini apalagi teh? Udah selesai ya? Udah deh, tinggal tambahkan C. Nah, gampang. Silakan kalian kerjakan yang ini. Ini ada apa? Pangkat X itu masuk ke logaritma, inverse, polinom, eksponensial, atau trigonometri. Ini masuk apa? Logaritma, inverse, polinom, eksponensial, atau trigonometri? Polinom bukan Bu? Ayo, polinom tadi contohnya adalah Eksponensial. eksponensial. Polinom teh ini kayak X kuadrat tambah 2X gitu. Terus X itu polinom berderajat 1, berarti ini fungsi linier. Ini polinom berderajat 2 gitu ya, karena pangkat tertingginya adalah 2, berarti polinom berderajat 2, itu berarti fungsi kuadratik. Kalau X pangkat 3, berarti polinom berderajat 3, biasanya kan disebut dengan kubik gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya fungsi konstan, ya berarti X-nya misalnya 2 gitu, fungsinya fx sama dengan 2, berarti dia fungsi konstan, namanya fungsi konstan. Nah, ini tadi polinom berderajat 1, nama lainnya adalah linier gitu ya, fungsi linier. Nah, ini eksponen. Kalau sin X masuk ke polinom, eksponensial, logaritma, inverse, atau trigonometri? Trigonometri. Jadi pertanyaannya yang jadi U adalah pangkat X atau sin X? Pangkat X. Pangkat X. Pangkat X. Karena dia lebih di atas dibandingkan trigonometri ya. Ya, jadi kita punya DU per DX-nya itu adalah pangkat X. Turunannya pangkat X ya. Jadi kalau kita punya U-nya sama dengan pangkat AX, turunannya adalah A dikali pangkat AX. Karena tadi
E pangkat X, berarti ya turunannya ada 1 dikali E pangkat X. Kalau misalnya kita punya E pangkat 2X, turunkan coba. Hasilnya apa? DU per DX-nya. Yuk. 2 dikali E pangkat 2X. Nah, kalau integralnya, integral dari E pangkat AX dx itu adalah 1 per A. Jadi kalau pas turunannya teh A gitu ya. Tapi kalau pas integralnya 1 per A. E pangkat AX. Nah, berarti jangan lupa tambah C ya. Berarti kalau kita punya E pangkat 2X dx, berarti hasilnya integralnya 1 per 2 A. E pangkat 2X. Oke. Ya, tinggal tambah C. Itu ya. Nah, kemudian dV-nya adalah sin X dx. Berarti V-nya sama dengan, ini kepencet terus. V-nya sama dengan integral dari sin X. Min cos X. Betul, min cos X. Coba kalian kerjakan sekarang. Hasilnya apa? Silakan dicoba dulu. Berarti kita punya integral U dV sama dengan UV min integral V du. U-nya itu adalah E pangkat X, V-nya itu adalah min cos X, min integral V-nya itu adalah min cos X, du-nya itu adalah, du-nya apa teh? Du-nya ini ya, berarti du-nya sama dengan E pangkat X dx. Oke, berarti E pangkat X dx. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah minus E pangkat X cos X. Min itu adalah plus integral. Nah, parsialin lagi nih kalian. Pasti akan parsialin terus nih. Ya enggak? Kita misalkan lagi U-nya apa tadi ya? U-nya pangkat X. Pasti ada parsial lagi. Nah, gimana nih caranya nih? Coba dulu, coba kalian parsialkan. Coba kalian integralkan cos X E pangkat X dx. Silakan dicoba dulu ya. Cos X-nya trigonometri, E pangkat X-nya eksponensial. Silakan dicoba dulu. Cari integral cos X E pangkat X dx. Silakan.
Oke, dicoba dulu ya.
Gimana teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Kira-kira jawabannya apa? Gimana solusinya? Coba dulu dipikirkan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu? Ayo gimana? Padil gimana Padil? Udah dapat integral cos x pangkat x? Kalau yang itu sudah, Bu. Dapat Cuman hasilnya kalau apa? dilanjutin parsial terus. Apa? Kalau dilanjutin parsial terus, nggak beres-beres. Lanjutin. Oh gitu, gak beres-beres. Udah dilanjutin belum sampai parsial, sampai ujung? Belum, Bu. Belum. Sampai ke berapa kali parsial, Padil? Satu, dua. Baru yang habis ini, Bu. Yang setelah cos X, pangkat X, dx. Dicari, Oke. terus dapat lagi parsial. Oke, X, terus? dx. Udah, baru sampai situ. Nah, kayaknya kalau dilanjut juga, tetap kan, Bu? Masa? Coba lagi kali dia, coba barangkali. Ya, Bu. Coba dulu. Coba. Sampai panjang. Oke, ayo teman-teman yang lain. Apa idenya nih kira-kira? Bener kata Padil, kalau Padil lurusin kayak gitu lagi, pasti akan ketemu parsial terus, gak akan pernah berhenti-henti, sampai kapanpun parsial aja terus. Nah, solusinya seperti apa? Ayo coba dipikirkan ya. Ayo. Yuk, kira-kira kalau dilanjutkan terus, bener kata Padil, parsial aja terus. Nah, biar nggak parsial terus, diapakan? Diapakan yuk, biar nggak parsial terus. Alhamdulillah.
Ayo teman-teman, kira-kira apa? Gimana teman-teman? Sudah ada ide? Kira-kira diapakan? Belum, Bu. Ayo, Amira, ada ide? Yuni, Amira, gimana? Nir? Yuk, ada ide nggak? Amira? Diapakan nih? Lihat teman-teman, ada ide tak? Saya tulis ulang dulu aja ya. Kita punya apa, Dil? Bantuin, Dil. E pangkat X sin X dx ya tadi soalnya ya. Ya, Bu. Dengan yang ini ya, Dil ya. E pangkat minus E pangkat X cos X ditambah integral
Maaf Bu, nggak ada Bu di sini. Iya, Di share kebiasaan. screen. Iya. Harus ini sebentar. Harus semuanya seluruh layar. Oke. Nih ya, sudah ada deal? Sudah Bu, ada. Oke. Cos X, E pangkat X. dx. Nah, hasilnya apa deal? Yang sebelah kanan ini. Hasilnya Mm-mm. E pangkat X sin Mm-mm. X Terus? kurang Mm-mm. integral sin X Mm-mm. kali X pangkat X dx. Gini? Ya deal. Ya Bu. Terus Fadil yang parsialin lagi? Enggak Bu. Coba Fadil. Ini sama sini sama nggak Dil bentuknya? Sama Bu. Sama. Boleh kita Sama. gabungkan? Boleh, boleh. Hah? Ini? Ini? Jadi integral ini apa Dil? Duanya ini cuma suatu konstanta kan? Bisa dipindahkan Ya. aja Dil. Ya nggak Dil? Ya Bu. Nah, gampang nggak? Nggak kepikiran ke sana Bu. Fokus ke parsialnya. Fokus ke parsialnya ya. Padahal ini bentuknya sama kan? Ini Iya. 3 kelebihan ruas, ini 3 ini ditambah dengan ini. Sesuatu yang sama, anggap aja nih A, ditambah dengan A, ya otomatis 2A kan? Iya. Nah, oke, nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman, ini sudah tadi ya. Oke, nanti kalian bisa diskusikan ini ya sama teman-temannya atau mandiri kerjakan bisa ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada rumus reduksi ya. Wah, lumayan panjang ini nih, teman-teman. Harus saya cari yang ada jawabannya ya, biar saya nggak usah terlalu mikir banget gitu ya. Dan kayaknya ada deh jawabannya dari mana ya waktu itu saya naruhnya. Soalnya panjang banyak banget materinya kita tuh. Dengar tuh banyak banget. Bentar ya. Oke, 1/X. Mana ya itu ya? Deal, oh ya tadi saya udah Deal udah nanya sama ini, pokoknya katanya teh memang kalian persentase praktikum tuh dari pagi sampai sore kemungkinannya Deal, kemungkinan besar. Nah nggak mungkin kan kita mencari sela-sela gitu kan. Nah jadi biar nanti nggak numpuk di akhir, saya kasih video aja kali ya Deal ya. Boleh Ya, Bu, jadi boleh. kalian bisa nonton di malam harinya ya, habis praktikum kalian nonton malam harinya. Nah, kemudian kita berarti minggu depan kayak kita kuliah biasa aja ya. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, teman-teman, silakan ditanyakan ya. Atau nanti kita cari waktu, misalnya hari Rabu misalkan ya, dari 3:30 sampai jam 5:30 itu ya. Pokoknya, dan kita nggak mungkin saya pengganti lagi karena waktunya udah nggak ini. Kalian juga kan waktunya nggak bisa juga. Nah, artinya ya udah misalkan kita cari waktu atau mungkin dibarengkan dengan ketemu selanjutnya atau kita cari 2,5 jam ya untuk membahas video-video yang kalian tonton. Gitu aja ya Dil ya. Jadi nanti kalian catat ya, Ya Bu. apa saja Baik. yang mau ditanyakan gitu ya. Misalnya di slide sekian, nomor sekian Bu masih bingung, nggak apa-apa nanti kita jelaskan lagi ya, kita pelajari lagi gitu ya. Oke, sebentar. Mana
Mana ya slide-nya? Saya maunya nggak ada jawabannya. Sebentar. Itu saya buat kok, tapi kemana ya? Waduh, saya kalau email Tolban di sini, berarti saya harus di email yang lain. Sebentar. Nanti email saya buatkan dulu, nanti emailnya di drive. Nanti tolong banget kalian jangan lupa untuk masuk ke email ya ke GCR yang baru ya. Nanti akan saya share. Siapa nih yang ngechat? Oh, enggak ada. Oke. Bentar ya. Berarti Padil nanti itunya di sana ya, di sana, Dil. Apanya, Bu? Apa praktikumnya? Iya, Bu, di Polban. Berarti sekarang Padil lagi di Bandung? Masih di Sumedang, Bu. Nanti Masih rencana hari Jumat ke Bandung. Oh, oke. Soalnya hari Senin ya mulainya ya. Iya, hari Senin. Itu semuanya sama, materinya sama, satu kelas teh? Sama, Bu. Minggu pertama survei pemetaan, minggu keduanya gambar teknik. Minggu pertama survei pemetaan? Iya. Survei pemetaan? Itu kalian bukannya belajar di hari Jumat ya? Iya, Bu, tapi nanti jadi full gitu, Bu. Full prakteknya. Oh, yang dipelajari di survei pemetaan apa aja, teman-teman? Kemarin. Mencari titik koordinat. Menghitung. Terus? Sudah sih, Bu. Cuman itu. Pakai teodolit gitu, Bu. Pakai teodolit mengukur lapangan. Terus mengukur sudut jurusan. Terus nanti kita diplot ke sketsa. Kayak gitu sih, Bu. Jadi alat-alat yang nanti di survei pemetaan nanti kita bakal kebagian buat prakteknya gitu, Bu. Kan tadinya cuma nonton aja. Oh, sebelumnya itu ya video ya? Nge-lab-nya itu ya? Oke. Terus berarti yang dipelajari tentang alat-alatnya apa aja gitu ya? Alat-alatnya, apa cara mengukurnya juga kan berarti? Iya, Bu. Oke. Terus ada statistikanya enggak? Kan survei nih. Enggak ada sih, Bu, sejauh ini mah. Belum ada ya? Belum. Paling yang sudut-sudut sinkos. Oh ya, sinkos tuh ya. Sama hari kedua apa, Dil? Hari kedua. Minggu kedua. Ya, minggu kedua, Ding. Gambar teknik, Bu. Oke, gambar teknik di minggu kedua berarti di hari Senin ya, Dil ya? Ya, kalau di hari-hari biasa hari Senin. Cuman kalau praktek kayaknya seminggu full, Bu. Iya, berarti kan gambar teknik teh hari Senin di minggu kedua kan? Berarti tanggal 23 ya? Tanggal 22 ya, Dil? Ya enggak? 22 sampai hari Jumat. 22 sampai 26 berarti. Itu bukan maksudnya. Sebentar, Bu. Oh iya, Bu. Soalnya ini pengaruh ke materi kita soalnya. Gimana? Tanggal 22 sampai 26, Bu. Oke, 22 sampai 26 ya. Itu materi tentang gambar teknik. Oke, ada materinya yang sebelumnya ada mata kuliahnya itu enggak? Gimana, Bu? Kalian ada mata kuliah gambar teknik enggak? Kan kalau survei pemetaan tuh ada mata kuliahnya kan? Ada, Bu. Ada? Ya, gambar teknik. Oh, ada mata kuliahnya gambar teknik? Ada, Bu. Oh. Di hari apa, Pak Dil? Di hari Senin. Oh, di hari Senin. Ya. Oh, berarti udah diajarin yang kayak bangun datar gitu? Apa gimana? Sudah, Bu, dari awal. Dari awal.
Oh, jadi memang dari awal sudah diperkenalkan itu ya? Iya. Paham saya. Oke. Jadi kalau kalian tugas itu berarti geometri ya? Oke. Terus diajarkan apa jadi itu di apa? Di geometri apa tadi teh? Penggambaran teknik. Dil. Banyak sih Bu, gambar-gambar gitu. Kayak Gambar. awal-awal itu bikin apa sih yang awalnya itu bikin tulisan dulu Bu, huruf gitu, bikin huruf teknik, angka teknik. Terus bikin ya bangun datar seperti segi 6 kemarin tuh. Itu diapain? Segi 5. Digambar cuman kayak gitu Bu, pakai jangka. ada tekniknya Bu, jadi nggak sembarang gambar gitu. Oh, paham. Jadi kayak kita langsung ininya ya, nggak asal gambar, jadi ada perhitungannya ya bahasanya gitu ya? Gambar-gambar gitu ya. Terus mereka pelajarin apa lagi? Maksudnya ada nggak kayak misalkan rumus ruas gitu? Ruas segitiga? Enggak ya? Enggak. Oh, gitu. Oke. Terus perlu nggak itu luas segitiga gitu-gitu? Maksudnya untuk yang buat praktikum nih, kita buat praktikum ya. Perlu nggak itu rumusnya itu dulu? Kayaknya enggak sih Bu. Enggak ya. Jadi kita cuma menggambar berarti ya? Iya Bu. Menggambar terus, tapi itu kita pelajarin teman-teman. Cuman maksud saya mau pengen tahu aja karena kan kalian deadline-nya itu di 2 minggu lagi kan. Nah, jadi saya pengen tahu nih. Berarti itu hanya menggambar saja ya nanti praktikumnya kemungkinan ya, Dil ya? Iya Bu. Oke. Ada perhitungan, tadi kan perhitungan apa yang Pak dibilang itu? Perhitungan apa, Dil? Maaf. Yang mana ya Bu? Yang SP, survei pemetaan. Oh, itu survei ya, pemetaan ya. Kalau teknik mah langsung gambar-gambar ya? Iya Bu, gambar. Ya Bu, pakai AutoCAD nanti di pakai software dari Polbanyo. Oh, siap. Jadi artinya kalau kita nanti materinya setelah praktikum misalkan nih ya, yang tentang geometri, kita kan masih ada materi tentang geometri ya teman-teman ya. Itu masih bisa ya berarti ya? Kemana diam? Karena kan udah diajarin kan itu kan? Sorry, itu emang suara. Ya enggak? Ayo, teman-teman. Bisa sih Bu. Bisa. Kalau di Gamtek mah lebih ke gambarnya aja Bu. Jadi kalau misalkan geometri sekarang kan ada rumus-rumusnya ya Bu. Nah, mungkin bedanya itu. Oh, paham. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalian tetap buat kelompok aja, Dil ya. Jadi nanti kalau memang teman-teman itu jadi saling diskusi aja. Misalnya saling berbagi, misalnya Fadil tentang persegi panjang gitu loh, Dil ya. Bisa ya, Dil ya. Atau kita kalau misalkan tiap kelompoknya harus beda, Bu. Iya, harus beda. Harus beda. Misalkan kelompok Fadil persegi panjang gitu, kelompok yang lain apa gitu. Iya, misalkan kelompok Fadil teh bangun datar misalkan, Fadilnya misalkan atau bangun datar kan bisa ada banyak tuh. Nah, dibagi 2 gimana caranya? Maksudnya setiap orang beda, misalnya Fadil persegi panjangnya. Terus si Yuninya misalnya persegi. Pokoknya kalian kutak-kutik aja dengan persegi panjang tuh seperti apa gitu loh, Dil. Paham nggak, Dil? Ya, Bu, paham, Bu. Jadi tiap orang berbeda bangunnya. Misalnya si Rizky kerucut misalkan. Si Fadil persegi panjang gitu ya. Atau apalah pokoknya kayak gitu. Ya nanti pembagiannya Fadil atau terserah Fadil gimana sama teman-teman ya. Oke, dikumpulkannya berarti karena masih 2 minggu lagi ya. Artinya kan kalian geometri itu 2 minggu lagi. Tapi enggak, jadi minggu depan aja dikumpulkannya, Dil ya, tanggal 16 ya, Dil ya. Videonya juga semuanya materinya, ya, dikasih Bu. Waktu tambahan 2 hari lagi atau 3 hari lagi untuk mengerjakan yang berarti tadi. Hari Selasa ya, Bu? Hari Selasa dikumpulkan ya, Dil ya, di
Itu nanti PCR. Nanti tolong Padil kan udah belajar yang geometri itu ya? Maksudnya di teknik apa aja sih? Nanti tolong Padil di data, boleh nggak Dil hari ini? Misalkan ada gambar-gambarnya gitu, gambar apa aja yang dari gambar. Iya betul. Jadi kira-kira teh apa yang perlu dipelajarin gitu loh Dil, misalnya persegi panjang atau apa gitu loh Dil. Meskipun teh semuanya kita pelajarin, cuman sekiranya yang urgent lah, misalnya penting banget gitu ya. Paham ya Dil ya? Oke. Kasihan sih Padil. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ternyata tidak ada jawabannya teman-teman, jadi ya sudahlah. Kita bacakan. Seluruh layar ini share. Tadi yang ini. Nah. Bentar. Yang tadi Tan kira-kira sudah punya ide U-nya mana? Yang 2 pangkatan T dibagi dengan cos kuadrat T. Mana sih tadi teh? Ini parsial. Aduh, yang mana tadi teh? Oh, bukan di sini kayaknya. Oh, ya ini. Yang nomor 6 kira-kira ada bayangan tak? 2 pangkatan T dikali dengan cos kuadrat T. Yuk, kira-kira bayangannya apa? Yang dimisalkan U-nya adalah, nanti kan misalkan U-nya adalah tan T. Turunannya D, ini tan T. Turunannya terhadap T ya. Itu adalah ini, teman-teman lihat. Nih. Integral dari sekan adalah tan U. Berarti turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat. Integral dari sekan kuadrat adalah tan U. Berarti turunan tannya adalah sekan kuadrat. Mana sih tadi teh? Oh, hilang lagi sini U-nya. U-nya adalah tan T. Berarti turunannya itu adalah sekan kuadrat T. Jadi integral 2 pangkat U sekan lagi. Sekan itu 1 per cos ya. 1 per cos kuadrat berarti kita punya ini kan DU sama dengan 1 per cos T kuadrat DT gitu kan ya. Nah ini akan berubah menjadi DU. Nah integral dari 2 pangkat U apa? Ini kalian punya integral dari A pangkat U DU adalah A pangkat U per logaritma natural A. Jadi kita punya, hilang lagi loh. Integral 2 pangkat U. Oh. Ya, jadi DU per DT langsung aja ya. Integral dari 2 pangkat U, tadi kan DU ya. Hasilnya adalah 1 per ln 2 dikali 2 pangkat U tambah C. Tinggal berarti 2 pangkat U-nya adalah tan T per ln mutlak. Ini otomatis 2 kan bernilai positif ya, pasti dimutlakkan. Nggak usah pakai mutlak juga nggak apa-apa karena 2 bernilai positif. 2 pangkat tan T ditambah C. Per ini jadi 2 pangkat tan T nggak pakai kali ya. Per ln 2 ditambah C. Ya, jawabannya. Oke, ada rumus suatu rumus yang berbentuk ini ya.
integral dari Fn, Gxn, Dx, Hx tambah ini. Jadi nanti rumusnya kita reduksi, jadi pangkatnya kita kurangi atau akan berkurang. Nah, turunkanlah rumus reduksi untuk cos berikut. Nah, gimana nih? Yuk, teman-teman. Teman-teman bisa dimisalkan U-nya adalah cos X pangkatkan N. Berarti DU-nya per DX itu adalah N, ya, pangkatnya ke depan, dikali cos X, pangkatnya dikurangi 1, dikali dengan turunan dalamnya, turunan si cos itu adalah min sin X. Jadi kita punya DU-nya sama dengan N cos X pangkat N min 1, minusnya di depan dikali sin X dx. dv-nya apa? dv-nya adalah dx. dv-nya adalah dx, berarti v-nya sama dengan x. Berarti kalau kita pakai integral u dv, pakai parsial ya, uv min integral v du, u-nya adalah cos x pangkatkan n, v-nya adalah x min integral v-nya adalah x, du-nya adalah ini tadi min n cos X pangkat bla 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 itu dx. Nah, udah tinggal sampai sini juga nggak masalah. Ini cuma artinya yang tadi pangkatnya n, dia berkurang jadi pangkatnya n-1, kayak gitu aja. Nah, sekarang integral trigonometri jenisnya itu ada banyak jenis ya. Pertama, kalau kita punya integral sin nx, ya sin x dipangkatkan n dx, atau cos X pangkatkan N dx. Jadi yang pertama, boleh minta tolong bacain Fadil terkait dengan integral ini, silakan Fadil. Saya stop share dulu bentar Fadil. Saya izin share lagi bentar. Oke, Dil, tolong dibacakan, silakan. Integral sin pangkat n x dx atau integral cos pangkat n x dx. 1. Jika n bilangan bulat positif ganjil, maka pisahkan sin x atau cos x, lalu gunakan identitas Pitagoras. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Yang kedua, jika n bilangan bulat positif genap, maka gunakan identitas setengah sudut. Sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos 2x per 2, atau cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2. Oke, saya hentikan presentasi. Saya izin share screen lagi. Nah, ini ya, jadi tadi sudah disampaikan Fadil, kalau n-nya bilangan bulat positif ganjil, pertama kalian pisahkan dulu sin x atau cos x-nya. Kalau memang dia tentang sin pangkat sin x pangkat sesuatu, berarti kalian pisahkan dulu sin x-nya. Tapi kalau di soalnya cos pangkat sesuatu ya, cos x pangkat sesuatu, berarti kalian pisahkan cos x-nya. Nanti sisanya kita pakai Pitagoras ya. Nanti Pitagorasnya adalah identitas Pitagoras sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kalau n-nya bilangan bulat positif genap, contohnya kayak 2, 4 ya. Jadi kalau pangkatnya 2, 4, 6 dan seterusnya, itu kita gunakan identitas setengah sudut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya rumusnya ya. Kosin kuadrat seperti apa, cos kuadrat seperti apa. Nah, langsung ke contoh saja ya. Pertanyaannya, sin pangkat 5x dx. 5 itu masuk ke itu bilangan bulat positif ganjil atau bilangan bulat positif genap? Positif apa ganjil. Ya teman-teman? Positif ganjil. Artinya langkah pertama harus ngapain?
Pisahkan sin X dan cos X. Oke, betul. Pisahkan sin X. Berarti kalau gini soalnya ini berarti pisahkan apa? Sin X atau cos X? Sin X. Sin X. Jadi kita pisahkan sin X-nya. Sisanya berarti kalau di sini sin X-nya berarti pangkat berapa ininya? Pangkat 4. Pangkat 4. Setelah kita pisahkan sin X, terus kita pakai Pitagoras, identitas Pitagoras, di mana ini yang dikuadratkan ya. Berarti artinya kan sebenarnya teman-teman punya sin kuadrat X kuadrat. Bener nih, kayak gini? Ya, Bu. Bener ya. Nah, sin kuadrat X itu akan berubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat X. 1 dikurangi cos kuadrat X. Nah, ini kali ini. Jadi kita punya integral Pangkatnya. dari... Oh iya, sorry. Oh iya, masih ada pangkatnya ya. Oke. Oke, dijabarkan dulu berarti ini ya. Kalian faktorkan dulu 1 min cos kuadrat X dikali 1 min cos kuadrat X dx. Hasilnya apa? Ini kalikan ini, ini kalikan ini, ini kalikan ini, kalikan ini. 1 min cos kuadrat X, min 2 langsung ya, boleh ya. Plus cos pangkat 4X, gitu kan ya? Ya, Bu. Oke. Tinggal ini kalikan ini, ini kalikan ini, ini kalikan ini. Jadi diperoleh integral sin X dx min 2 integral cos, gak apa-apa lah ya, sin X dx plus integral cos pangkat 4X sin X dx. Nah, integral kita buat ada 3 integral. Kalian bikin bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kita kerjakan dulu bintang 1. Integral dari sin X dx apa teman-teman? Min cos X. Bintang 2, integral dari cos kuadrat X sin X dx. Caranya gimana? Pakai permisalan bisa? Metode substitusi? U-nya apa? Cos kuadrat X. Yakin U-nya cos kuadrat X, Padil? Boleh U-nya cuman cos X aja ya? Berarti turunan dari cos X apa, Dil? Min sin X. Min sin X. Padil cuma punya sin X dx, tapi Padil di sini punyanya min sin X dx. Berarti minnya gimanain, Dil? Dipindah. Jadi min kita DU punya sama dengan sin X dx. Nah, min DU sama dengan sin X dx ya. Berarti kita punya integral, ini adalah U pangkat 2 gitu kan ya, Dil ya? Kalau U-nya adalah cos X, ini dibantu dengan U pangkat 2 kan? Ya, Bu. Nah, di situ sin X dx akan menjadi min DU. Integral kan, Dil? Integral dari U pangkat 2 DU, ayo teman-teman. Min 1/2. 1/3 U pangkat 3. U pangkat 3. Nanti aja tambah C-nya, nanti aja di ujung ya. Ini min 1/3. U-nya apa, Dil? Cos X kan tadi? Iya, Bu. Cos Ya, X. Nah, betul. Dipangkatkan 3. Oke, sekarang bintang 3. Silakan kalian kerjakan. Itu adalah cos pangkat 4X sin X dx. Berarti hasilnya apa? Silakan dicoba dulu. Coba kita pencet. Ayo, silakan.
min 1/5 cos X pangkat 5, Bu. Oke, sebentar. Sebentar, Bapak tadi dia maaf. Min 1/5. Ya, cos X. Min cos X dipangkatkan 5 ya? Ya, Bu. Oke. Udah teman-teman tinggal susi-susi aja. Bintang satunya adalah min cos X. Min 2, bintang 2-nya itu adalah min 1/3 cos X pangkat 3 ditambah minus setengah cos pangkat 5X. Nah, jangan lupa tambah C di akhir. Nah, jadi kita punya min cos X plus 2/3 cos pangkat 3X min 1/5 cos X pangkat 5 plus C. Itu ya, jawabannya keterusan. Bisa ya? Nah, sekarang dicoba nomor 2, silakan dicoba dulu. 2 sama 3 silakan. Silakan di screenshot. Sudah ya? Oke. Nih, silakan dicoba dulu. Saya izin ke toilet bentar ya. Nomor 2 sama nomor 3. Jadi nomor 2 itu kan pangkat 3, berarti pangkatnya ganjil ya, bulat genap, bulat ganjil. Bulat positif ganjil, berarti ya nanti bagian 1. Yang nomor 3 pangkatnya 4 berarti bulat positif genap, berarti nanti pengerjaannya adalah nomor 2. Silakan dicoba dulu ya. Presentasi sih. Sebentar. Mana sih tadi? Ini ya. Oke. Kok nggak bisa? Jendela integral share. Oke. Silakan dicoba nomor 2 dan 3. Kita punya palop. Oke. Silakan disoal dulu ya, soalnya dicatat dulu. Sudah ya, 1, 2, 3. Ini kalian saya kasih ke konsepnya. Silakan. Coba dulu.
Oke, sudah selesai? Sudah dapat hasilnya? Yang nomor 2. Ayo, siapa yang mau nyoba nomor 2? Berarti nanti yang dimisalkan 3X, yang ada 3X-nya ya? Oke, udah salah lagi ya teman-teman. Semangat. Yuni udah, Yun nomor 2 nih Yun. Yun. Halo Yun. Nih. Yuni. Yun. Halo Yun. Mana nih Yuni? Ayo teman-teman. Atau Yuni kemana nih Yuni? Ayo teman-teman, udah selesai nomor 2. Fadil udah nomor 2 dia? Lagi, Bu. Oke. Kita bahas aja kali ya, Dil ya. Sebentar. Saya buatkan dulu bawahnya biar bisa dicoret-coret. Oke. Soalnya apa Dil nomor 2 Dil? Integral cos pangkat 3 3x dx. Oke. Ini kalian karena bilang bulat positif ganjil berarti kita pisahkan. Karena berhubung ini adalah 3x berarti yang kita pisahkan adalah cos 3x ya. Kali cos pangkat 2 3x dx. Nah, kemudian ini adalah integral cos 3x buka kurung. Integral ini cos ini adalah 1 min sin. Kalau tadi cos kuadrat x itu adalah 1 min sin kuadrat x, berarti kalau di sini 3x ya kalian tinggal tuliskan saja 3x seperti ini ya. Kemudian tinggal dikalikan ini kalikan ini. Integral dari cos 3x dikurangi cos 3x dikali sin kuadrat 3x dx. Nah, jadi kita punya integral dari cos itu adalah sin 3x dikali dengan 1/3. Ya, jadi kalian dapetin rumus ini tahu ya. Integral dari cos 3x itu kan sebenarnya kalian bisa misalkan U-nya adalah 3x. Berarti DU-nya itu adalah 3 dx. Nah, berarti karena D3-nya nggak ada, berarti kita punya 1/3 DU dx. Nah, jadi ini menjadi 1/3 DU. Cos 3x adalah menjadi cos U. Integral dari cos itu adalah sin. Ya. Apakah sudah selesai belum? Nah, jadi tinggal sin U-nya kita ganti menjadi 3x. Nah, min, integralkan yang ini. Nah, ini kita pakai permisalan cos 3x dikali sin 3x kuadrat dx. Kita misalkan saja U-nya adalah sin 3x ya, karena pangkatnya ada di sini. DU-nya adalah, kalau turunan 3-nya ke depan. Jadi kalau kalian punya cos AX gitu ya, dx, langsung saja jawab 1/A sin AX ya. Seperti itu. Tinggal tambahkan C ya kalau memang integral tentu ya. Dan kalau ini kita tambahkan C-nya nanti aja di akhir. Jadi seperti itu.
Kalau turunannya kita kebalikannya, jadi turunan dari misalkan dari cos AX misalkan ya, itu sama dengan A, turunan dari cos itu adalah min sin. Itu ya. 3 turunan sin itu adalah cos. Jadi kita punya integral, karena di sininya nggak ada 3-nya, jadi 3-nya kita pindah ruaskan jadi 1/3 du sama dengan cos 3x. Ini kan harusnya du per dx ya. 3x dx. Jadi ini adalah 1/3 du. Ini adalah u pangkat 2. Jadi kita punya 1/3, integral dari ini ada 1/3 u pangkat 3. Jadi kita punya 1/9. U-nya adalah sin 3x dipangkatkan 3. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya kita punya 1/3 sin 3x min 1/9 sin pangkat 3 3x. Tinggal tambahkan C. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ini jawabannya ya. Nomor 3 itu kita punya cos x pangkat 4. Nah, berarti integral cos 4x ya. Nah, tadi kalau dia 4 itu adalah positif genap ya, bulat positif genap, berarti kita pakai yang ini atau yang ini. Karena tadi pakainya cos, berarti kita pakai yang ini, 1 plus cos 2x per 2. Jadi integral, artinya kan tadi kalau kita cos kuadrat x, kalau mau dipangkatkan 4, berarti ini dipangkatkan 2 lagi kan ya. Cos kuadrat x dikuadratkan, gitulah ya. Integral dari ini adalah 1 plus cos 2x per 2 kuadrat dx. Jadi kita punya setengahnya kita keluarkan. Karena dikuadratkan, jadi ini dikuadratkan. Sisanya adalah 1 plus cos 2x kuadrat dx. Nah, sisanya 1/4 integral difaktorkan, dijabarkan. Hasilnya adalah 2 kali cos 2x ditambah cos kuadrat 2x dx. Integralkan jadi 1/4. Ini langsung aja langsung diintegralkan. 1/4 integral 1 itu adalah x ditambah dengan 2/4 integral dari cos 2x ditambah 1/4 integral dari cos 2x dikuadratkan dx. Jadi kita punya 1/4x setengah benar ya, setengah integral dari cos itu adalah sin 2x, karena integral dari cos 2x itu adalah yang tadi integral dari ini itu adalah 1/a dikali sin ax, berarti 1/a-nya adalah 2 ya. Ini masih lagi lanjut karena di pangkatnya masih 2 kayak tadi lagi, karena pangkatnya positif genap, berarti kita punya 1 plus cos 2x per 2 aja ya dx. Jadi kita punya 1/4x ditambah 1/4 sin 2x ditambah 1/4-nya dikeluarkan, setengahnya dikeluarkan, integral 1 plus cos 2x dx. Hasilnya ini apa? Integral dari 1 dx itu adalah x, integral dari cos 2x itu adalah 1/2, integral cos itu adalah sin 2x. Nah, tinggal ini kalikan dengan 1/8 ditambah 1/4 sin 2x 1/4x ditambah sama dengan. Oke, sampai sini boleh. Jangan lupa tambahkan dengan suatu konstanta. Boleh juga kalian gabungkannya sama ini ya, dan seterusnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi teman-teman akan peroleh 3/8x ditambah 1/4 sin 2x ditambah dengan, ada yang keliru ya? Sebentar. Oke, sorry teman-teman.
Sebentar, cos pangkat X. Oke, ini lihat teman-teman. Kalau X dia berubah jadi 2X, ya. X berubah jadi 2X. Berarti kalau kita punya, mana sih tadi? 2X, berarti bukan berubah 2X lagi, tapi melainkan 4X. Ya, sini adalah 4X. Nah, integralkan ini jadi adalah 1/4 sin 4X. Nah, ya udah tinggal dikalikan ini, tambah ini, kalikan ini tambah ini gitu ya. Nanti kalian akan peroleh 3/8 X ditambah 1/4 sin 2X ditambah 1/8 dikali 4 itu 32 ya. 32 sin 4X plus C. Nah, di akhir aja tambahkan C-nya ya. Karena dia integral tak tentu, jadi artinya tidak ada batasnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Enggak, Bu, cukup. Cukup ya. Oke, jadi untuk materi selanjutnya kita akan by video ya terkait dengan integral trigonometri jenis 2. Saya berharap teman-teman menonton integral terakhir batasnya sampai hari ini ya. Tolong banget ya. Ini saya minta tolong banget ya. Kenapa? Karena biar kita ke materi selanjutnya ya teman-teman ya. Oke ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kalian catat saja, Bu. Saya nomor sini masih bingung, saya masih di sini masih bingung, dicatat aja nggak apa-apa. Nanti kita tanyakan ya di minggu depan ya. Nanti kalau udah kita bertemu ya. Oke, terus selanjutnya pakai video. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya. Kita berdoa dulu. Oke, Fadil minta tolong pimpin doa. Baik, Bu. Ibu sebelumnya Fadil mau nanya, Bu, kalau untuk yang video presentasi ada batasan waktu nggak, Bu? Berapa menitnya? Oh, tidak ada. Tidak Terserah. Yang penting nanti kalau misalkan kalian sebentar juga nggak apa-apa ya, Bu? Kalau misalkan sebentar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting itu benar, gitu ya. Benar rumusnya, jangan sampai salah, gitu ya. Rumusannya kalian cek-cek lagi. Terus sumber referensinya jangan dari Wikipedia atau Blogspot ya. Jadi sumber referensinya tuh dari buku gitu ya, Fadil ya, atau jurnal ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Bu, kalau statistik kan, misalnya contoh, misalnya matematikapintar.com, kan itu bukan Wikipedia atau Blogspot, itu masuk ke Blogspot ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi artinya teman-teman ya di buku aja, buku kayak buku paketnya, atau buku-buku kalkulus, atau buku apapun gitu ya, Fadil ya. Itu ya. Sama dituliskan ini, Bu. Di referensinya boleh minta file PPT yang tadi, Bu? Boleh. Nanti tolong Fadil ingetin saya terus saja ya. Sama rekamannya berarti ada di Fadil ya? Ya, Bu, ada, Bu. Oke, siap. Oke, Fadil silakan berdoa dulu. Bu, bertanya, Bu. Ya, silakan, Bu. UTS minggu kemarin, Bu, apakah semuanya nilainya aman atau ada perbaikan atau bagaimana, Bu? Apakah emang ada dosen yang pakai perbaikan? Kemarin ada, Bu, dosen pendidikan agama, Bu. Oh, agama ya. Oke. Ya, buat Kemungkinan besar sih saya tidak ada perbaikan ya. Cuma nantilah saya ini dulu ya. Cuma nanti yang penting kalian bisa coba pelajari juga ya. Khawatirnya memang ini jadi gitu ya. Gitu aja ya, Muhammad Agung ya. Saya masih pikir-pikir. Oke, Fadil silakan. Jadi masih ada kemungkinan dia bisa enggak gitu ya. Fadil bisa tolong pimpin doa, silakan Fadil. Ya, Bu. Nanti tolong Fadil ingetin aja, Bu, ada nggak perbaikan, diwain aja terus sayanya ya Fadil ya. Ya, Bu, siap, Bu. Oke, makasih. Dil, ayo silakan Dil. Ya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.